Baik, bertemu kembali bersama saya Madewa Wisandika Purama. Saya di sini akan membahas modul 3 mengenai control flow pada bahasa pemrograman C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat looping dengan menggunakan yang pertama statement while, kemudian do while, dan yang terakhir menggunakan statement for. Nah, di sini sudah berdasarkan studi kasusnya, yaitu I sama dengan 2, dan agar dapat menghasilkan jumlah dari perulangan, yaitu yang pertama 2, kemudian ditambahkan dengan 3 menjadi 5, kemudian ditambahkan 3 menjadi 8, dan seterusnya, sehingga mendapatkan jumlah dari total keseluruhan. Nah, untuk di sini saya kembali menggunakan Visual Studio 2010. Kemudian untuk pembuatan project baru, new project, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini 32 console application, kemudian nama projectnya. Klik next, kemudian hilangkan centang dan isi centang pada empty project. Nah, di sini untuk membuat file baru, pilih C++ file, kemudian berikan nama di file yang akan kita buat, .c, karena kita membuat file C. Seperti sebelum-sebelumnya, kita akan membuat fungsi utama dari pemrograman C, yaitu main. Untuk nilai kebalikannya, kita akan membuat langsung fungsi untuk menahan eksekusi, sehingga kita akan memerlukan fungsi header, yaitu yang pertama standar IO, kemudian yang kedua control ID. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan variabel. Kita akan menggunakan variabel integer karena hanya proses menjumlahkan bilangan bulat. Kita akan menggunakan variabel A, kemudian untuk jumlah. Di sini kita akan menginisialisasi variabelnya. Berikan nilai 2 sesuai dengan soal, dan jum dimulai dari 0. Kita perlu melihat kembali soalnya. Yang perlu dibuat itu yang pertama menggunakan statement while. Kita kopikan saja di sini. Kita berikan slash 2 kali untuk menjadikan file comment. Nah, inisialisasi di sini kita akan membuat proses dari statement while, yaitu
lebih kecil daripada 100 sesuai dengan perintah di sini, yaitu mencari jumlah ulangan yang kurang dari dengan jumlah bilangan di bawah 100. Jika A masih lebih kecil daripada 100, yang perlu dilakukan adalah menampilkan nilai jumlah plus A untuk jumlah pertama, yaitu bilangan 2, kemudian untuk perulangan selanjutnya yaitu ditambahkan dengan 3. Jadi di sini diperlukan penambahan, yaitu A ditambah dengan 3. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil, yaitu jumlah sama dengan NB untuk integer dengan variabel yang ditampilkan adalah jumlah. Baik, kita akan coba. Setelah data dikompil, kemudian di run, jumlah dari total keseluruhan pengulangan tadi adalah 1650. Kita akan coba untuk menampilkan perulangan yang terjadi, itu dengan cara printf. Kita akan menampilkan variabel yang akan ditampilkan, yaitu integer. Ditampilkan adalah variabel A. Kita compile kembali. Ini masih cukup berantakan, tapi kita akan coba untuk merapikan. Run kembali. Nah, ini adalah hasil dari perulangan yang tadi dilakukan dengan jumlah 1650. Kita akan lihat seperti dengan pada soal, yaitu kalkulasikan jumlah yang pertama 2, kemudian ditambah 3, 5, kemudian ditambah 3, 8, 11, dan selanjutnya. Sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan pada sistem. Jadi untuk statement while sudah benar. Rapikan sedikit. Dan untuk new line, kemudian untuk proses selanjutnya yaitu menggunakan statement do while. Kita kembali inisialisasikan variabelnya, A bernilai 2 dan zoom bernilai 0. Statement do while ini kebalikan dari statement while. Nah, apabila statement while ini kondisinya terlebih dahulu baru diproses. Nah, untuk do while ini pemroses terlebih dahulu, kemudian kondisinya. Kopikan saja ini.
prosesnya sama. Jadi pengertiannya yaitu do lakukan, menampilkan isi variabel A, dan jumlah adalah jumlah ditambahkan A, dan kembali dilakukan penjumlahan terhadap nilai A. Jika A masih lebih kecil daripada 100, dikembalikan ke statement do, yaitu menampilkan nilai A kembali sampai nilai A lebih kecil daripada 100. Jadi jangan lupa untuk menampilkan jumlahnya. Nah, kita akan coba jalankan programnya. Nah, sesuai dengan statement sebelumnya, yaitu menggunakan while. Di sini untuk do while sudah menghasilkan output yang sama dengan penggunaan while. Nah, itu untuk statement yang kedua, yaitu penggunaan do while. Kita rapikan kembali dengan menggunakan if. Kita judulnya yaitu penggunaan statement do while. Untuk yang ketiga, penggunaan statement for. Kita kembali inisialisasikan variabelnya, yaitu penggunaan A bernilai 2 dan jum bernilai 0. Nah, pada for ini proses yang dilakukan hampir sama dengan while, hanya saja kondisinya melebihi satu kondisi, yaitu for. Kembali kita inisialisasikan nilai A sama dengan 2, kemudian titik koma. Kondisinya yaitu jika A lebih kecil daripada 100, maka A diincrement. Selanjutnya yaitu kurung buka dan tutup untuk memulainya. Nah, proses yang dilakukan sama, yaitu mencetak kemudian menambahkan variabelnya. Jangan lupa untuk menampilkan hasil dari jumlahnya. Kemudian kita akan coba compile. Sudah sukses, kita run. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu variabel pertama bernilai 2 yang benar, kemudian penambah keduanya bernilai 6. Nah, di sini kemungkinan terjadi kesalahan pada waktu proses, yaitu karena di sini hanya menampilkan pertama yang kedua, kemudian A ditambahkan 3 menjadi 5. Setelah di looping, hasilnya di increment menjadi 6. Jadi nilai jumlahnya yang kedua yaitu 6. Jadi di sini kita akan mengurangi penambahannya menjadi 2. Maka secara logika adalah 2
ditambah 2 yaitu menjadi 4. Jadi tampilan untuk keduanya setelah diincrement menjadi 5. Kita akan coba compile. Nah, hasilnya sudah benar, yaitu pada saat menggunakan statement for, penjumlahannya bernilai 1650 sesuai dengan jumlah ketiga statement. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kontrol flow, yaitu penggunaan looping pada pemrograman C. Dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.